Tidak banyak yang bisa kita lakukan di Antartika selain penelitian ilmiah. Kamu bisa melihat-lihat satwa liar seperti penguin dan anjing laut imut. Kamu juga bisa melihat paus berenang sesekali di sekitar sana. Antartika adalah salah satu dataran terbesar di dunia yang hanya dihuni oleh para ilmuwan dan peneliti dari seluruh dunia. Para ilmuwan ini menggali lubang menembus es yang cukup tebal untuk mempelajari udara zaman kuno dan bagaimana atmosfer bisa membersihkan dirinya sendiri. Mereka menggunakan bor spesial dan menggali lubang silinder sedalam 140 meter di bawah permukaan. Sebagian es ini berumur hingga 800.000 tahun dan merupakan indikator yang baik mengenai iklim di masa lalu. Penelitian ini mirip pengecekan kambium untuk menentukan berapa umur suatu pohon. Hanya saja, ini jauh lebih rumit. Penggalian itu mudah dan mereka memutuskan untuk menjatuhkan es ke dasar lubang guna melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mendengar suara yang sangat tidak biasa. Kedengarannya seperti berada di pesawat luar angkasa yang melintasi banyak rintangan dan bebatuan yang saling menabrak. Tinggi nadanya berubah seiring semakin jauh es ini jatuh, mulai dari nada tinggi dan diakhiri suara rendah mirip detak jantung. Para ilmuwan bingung saat pertama kali mendengarnya dan menjatuhkan es lagi. Tapi alhasil, mereka mendengar jenis suara yang sama sekali lagi. Namun variasinya berbeda. Mereka tidak tahu apa yang ada di bawah sana dan yang lebih penting, kenapa suara semacam ini bisa terdengar. Antartika punya sejumlah gunung berapi. Banyak di antaranya berada di bawah lapisan es yang sangat tebal. Para ilmuwan menemukan 91 gunung berapi dan mengklaim masih ada lebih banyak. Dan itu berpotensi menjadikan tempat ini sebagai wilayah vulkanis terluas di dunia. Seraya melakukan penelitian ilmiah rutin, para peneliti menemukan banyak figur kerucut besar yang aneh. Ada yang sedalam 3 km di dalam es, dan yang lain menjulang hingga lebih dari 900 meter dengan lebar puluhan meter. Tapi di permukaan, semuanya sedatar lembaran kertas. Mereka mungkin menjatuhkan es ke dalam gunung berapi, tapi kemungkinannya kecil. Meski keberadaan gunung berapi bawah tanah ditemukan secara tidak sengaja, ada kemungkinan kecil pusat penelitian mereka dibangun di atas salah satunya. Kemungkinan besar, mereka bekerja di suatu area tempat penelitian iklim kuno jauh lebih mudah dan tidak seberbahaya di tempat lain. Mereka mengumpulkan sampel es dan mempelajarinya di laboratorium. Kegiatan ini mirip seperti menemukan serangga prasejarah di dalam batu ambar jutaan tahun lalu saat dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Tapi alih-alih serangga kecil, para ilmuwan mempelajari debu, gelembung udara, garam laut, abu vulkanis, dan objek lain yang mungkin berasal dari lingkungan prasejarah. Mereka bisa mengetahui seperti apa iklim pada masa itu. Sampel es ini mungkin menunjukkan bahwa lapisan es barat Antartika meleleh saat iklim bumi memanas. Jika benar, ini mungkin akan terjadi lagi. Itu berarti akan ada peningkatan permukaan laut yang memengaruhi kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi para ilmuwan belum yakin akan kebenarannya, meski ada beberapa bukti pendukung. Proses mempelajari sampel es dapat memakan waktu seminggu atau bahkan setahun, tergantung pada temuan mereka. Para peneliti menghancurkan atau melelehkan sampel sedikit demi sedikit. Dan layaknya kambium pohon, makin dalam lapisannya, makin jauh kita kembali ke masa lalu. Untuk mempelajari gelembung prasejarah yang terperangkap di dalam es, para peneliti harus menghancurkan sampel di ruang hampa agar udaranya tidak keluar selama proses ekstraksi udara dan memasukkannya ke botol. Ada berbagai instrumen dan perangkat untuk mempelajari sampel es, tapi karena sampel es ini sangat sensitif, tiap pengukuran harus dilakukan di dalam ruangan yang bersih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Para ilmuwan harus mengenakan baju pelindung yang tepat dan berlapis-lapis sarung tangan yang terus-menerus disuplai udara. Hal terkecil seperti sidik jari saja dapat merusak sampel es ini. Para peneliti mencari pola tertentu untuk melihat perubahan komposisi atmosfer dan suhu. Tapi menjatuhkan es ke dalam lubang bukanlah ide yang buruk. Alasan kenapa es tadi membuat suara yang aneh sama dengan kenapa suara klakson mobil yang bergerak terdengar berbeda dibandingkan saat diam. Istilah ilmiah untuk fenomena ini adalah efek Doppler, yaitu perubahan yang jelas dalam frekuensi gelombang, berkenaan dengan pengamat yang bergerak relatif terhadap sumber gelombang suara. Bukan berarti frekuensi suaranya berubah, melainkan hanya bergeser. Efek yang sama juga terjadi pada jenis gelombang lain, seperti air dan cahaya. Tapi gelombang suara adalah yang paling populer dalam pembahasan efek Doppler.
Jadi, saat para ilmuwan menjatuhkan es ke dasar lubang, gelombang suara merambat lagi ke atas dan memantul di sekitar tabung sempit yang dibor para peneliti. Itu sebabnya suara piu-piu terdengar. Jangan lupa, es ini terjun sekitar 140 meter ke bawah. Kapal minyak menggali lubang di dasar samudera yang bisa sampai ribuan kilometer di bawah bumi. Kola Super Deep Borehole di Rusia adalah lubang terdalam yang pernah dibuat oleh manusia. Kedalamannya mencapai 12.200 meter di bawah permukaan dan butuh hampir 20 tahun untuk mencapai kedalaman 12 km ini. Di bawahnya masih ada setengah jarak lagi untuk mencapai mantel bumi. Kalau menurut skala bumi, lubang yang sangat dalam ini cuma seperti goresan di permukaannya. Lubang ini bukan untuk menggali minyak dan letaknya juga bukan di laut. Pengeboran ini dihentikan pada tahun 1992 saat para insinyur menyadari suhunya mencapai 37 derajat Celcius lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Lalu, lubang ini ditinggalkan dan kini menjadi lubang terbengkalai. Tapi sejauh inilah kita pernah menggali ke pusat planet. Seramnya, beberapa pekerja di situs itu mendengar suara-suara yang datang dari dalam. Di Yaman, ada lubang kuno di Barhut, bagian timur negara itu, di tengah-tengah padang pasir. Letaknya sebenarnya lebih dekat ke Oman daripada ibu kota Yaman, Sana'a. Lubang ini membuat para ahli dan penduduk setempat bingung. Tidak seperti lubang di Rusia dan Antartika, lubang ini bukan buatan manusia. Atau mungkin iya. Lubang ini sudah ada selama bertahun-tahun dan penduduk setempat mencoba menghindarinya. Mereka bahkan tidak suka membahasnya karena mengklaim lubang itu membawa nasib buruk bagi orang di sekitarnya atau siapapun yang membahasnya. Katanya, lubang itu dibuat untuk penjara roh, tapi banyak juga yang tidak percaya. Lebar lubang ini 30 meter dan dalamnya sekitar 100-200 meter. Kamu juga bisa mendengar suara aneh yang datang dari dalam. Namun, menurut beberapa ilmuwan, sumur ini hampir tidak memiliki sistem aliran udara dan hampir tidak ada oksigen di sana. Jadi kecil kemungkinannya ada seseorang atau sesuatu tinggal di sana. Challenger Deep di Palung Mariana juga menangkap sejumlah suara gemuruh rendah pada bulan Maret tahun 2016. Beberapa gemuruh ini diikuti suara memekik. Suara ini direkam dalam rentang waktu berminggu-minggu menggunakan mikrofon yang dibungkus titanium agar tekanan kuat titik terdalam di bumi ini tidak merusaknya. Mereka juga harus menurunkannya perlahan-lahan karena tekanan atmosfernya 1000 kali lipat dibanding di permukaan laut. Selama 23 hari penuh, mikrofon itu merekam suara kas paus yang lewat dan kapal yang berlayar dari permukaan dan bahkan suara gemuruh gempa bumi di sekitar sana. Tapi mereka masih belum tahu apa penyebab suara awal sebelumnya. Para peneliti tidak dapat menentukan apakah suara dari bawah Palung Mariana itu disebabkan oleh manusia atau alam. Mereka juga ingin tahu apakah suara ini memengaruhi kehidupan laut, seperti lumba-lumba dan paus yang mengandalkan ekolokasi. Mereka masih belum bisa mengetahuinya, tapi para ilmuwan memperkirakan bahwa laut sekarang kira-kira 10 kali lebih berisik dibanding 50 tahun lalu. Dengan perkembangan teknologi dalam pengiriman barang, kapal selam, dan bangunan bawah air, laut hanya akan makin berisik. Bumi punya 3 lapisan utama. 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu. Setidaknya itu yang kita ketahui. Tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik dan model-model komputer.
Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak, meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang. Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap. Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf. Batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong, dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi. Sejauh ini, kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri, juga kehidupan di bawah dasar laut, masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan.
Pembelahan sel terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Planet kita punya dua kutub, kutub magnetik selatan dan utara. Kedua kutub ini memengaruhi hal-hal seperti arus udara dan navigasi. Poros tempat bumi berputar adalah kutub jenis lain. Seiring waktu, kutub ini sedikit bergeser, tapi kita tak tahu pasti kenapa. Para peneliti sadar bahwa ada massa air bergerak yang mendorong poros bumi ke arah timur. Ambil sebaskom air sebagai contoh. Kalau kamu gerakan baskom maju mundur, percikan membuat air memindahkan beratnya. Hal ini serupa juga terjadi pada tingkatan planet. Sebesar apapun gempanya, tidak ada manusia yang bisa merasakan gempa bumi di sisi bumi yang berseberangan, meski sebagian orang mengaku bisa. Pada tahun 2013, terjadi gempa di dekat Kepulauan Kuril dengan magnitudo 8,5 skala Richter. Kedalamannya sekitar 650 km. Gempa ini begitu kuat, sehingga orang-orang di Australia bilang mereka bisa merasakan tanah berguncang. Gempa terkuat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan magnitudo 9,5 skala Richter. Zona retakannya membentang dari 500 km sampai hampir 1000 km di sepanjang pesisir negara itu. Gempa bumi dengan magnitudo 10 atau lebih tidak bisa terjadi. Magnitudo gempa tergantung pada panjang sesar atau patahan tempat gempa itu muncul. Makin panjang sesarnya, makin kuat gempanya. Sesar adalah patahan pada sebagian kerak bumi. Pada kedua sisinya terdapat batuan dan keduanya bergerak saling melewati. Kita belum menemukan sesar yang cukup panjang hingga bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 10 atau lebih. Jika itu terjadi, sesarnya akan memanjang hampir di seluruh planet. Gempa dengan magnitudo 12 membutuhkan sesar yang lebih besar daripada planet kita. Satu sisi planet kita lebih dingin dari sisi yang lain. Ada sistem yang menjaga kehangatan bumi dari dalam berupa interior cairan panas yang menyala jauh di bawah permukaan bumi. Sistem ini berputar dan di saat yang sama menghasilkan medan magnet serta gravitasi. Dengan begitu, inti bumi menahan atmosfer lebih dekat dengan permukaan planet. Bumi juga menyerap panas dari matahari, sebagian besar di permukaannya. Panas matahari tidak menyebar secara merata di seluruh bagian planet. Satu sisi planet, yakni belahan Pasifik, lebih cepat kehilangan panas daripada sisi yang satunya, belahan Afrika. Tahu nggak kalau NASA bukan cuma mengeksplorasi bintang, planet, galaksi atau lubang hitam? Sulit dipercaya, tapi benar loh. Badan ini juga membuat penemuan di sini, di planet bumi. Jadi, apa temuan terbaru NASA? Apa di bawah es ada kehidupan? Saat menganalisis data baru-baru ini, mereka menemukan hal tersembunyi di bawah es Antarktika yang sulit dipercaya. Dan ini bukan cuma mengubah semua pengetahuan kita tentang seluruh sistem air di bumi loh, tapi juga bisa bantu meneliti kehidupan di ruang angkasa. Keberadaan manusia mungkin juga tergantung pada pemahaman tentang Antarktika dan rahasianya. Jadi, penemuan terkini itu mengungkap informasi vital tentang keberlangsungan hidup kita. Tapi sebelum lanjut, coba kita cek sejauh mana pengetahuanmu tentang tempat ini, di mana sejauh mata memandang, kamu cuma bisa melihat es. Antarktika adalah salah satu dari 7 benua yang berlokasi di belahan bumi selatan. Benua ini ada di posisi kelima dalam hal luas area totalnya, dan itu berarti hampir 2 kali luas Australia. Ingin melihat meteorit sungguhan? Ke Antarktika aja. Karena iklimnya yang kering, Antarktika adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati ruang angkasa. Lebih kerennya lagi, kamu bisa menemukan meteorit di permukaan putih benua itu. Ilmuwan telah mengumpulkan sekitar 45.000 meteorit dari sana, dan diperkirakan masih ada 300.000 meteorit lagi. Karena di sana tidak banyak batu terestrial, mudah bagi mereka untuk menemukan meteorit berkat warnanya yang gelap. Lingkungan gurun Antarktika yang kering juga membantu mengawetkan batuan ini. Bahkan, batuan yang jatuh ke bumi lebih dari 1 juta tahun lalu.
Kebayang nggak aktivitas vulkanik di Antartika? Sulit memang. Tapi inilah tempat api bertemu es. Antartika Barat adalah lokasi terjadinya sebagian besar aktivitas vulkanik. Ilmuwan baru-baru ini menemukan 138 gunung berapi di Antartika Barat saja. Wah, mungkin kamu mengira kalau Antartika selalu dingin, tapi enggak loh. Suhu di wilayah pesisirnya bisa sehangat 10 derajat Celcius. Nah, apa kamu pernah bayangkan seperti apa rupa Antartika tanpa es? Mungkin sekarang sulit dibayangkan, tapi area ini nggak selalu tertutup es loh. Tapi itu 34 juta tahun lalu. Jadi tak ada yang bisa bercerita kayak apa permukaan benua itu tanpa es. Namun, NASA mengubah itu. Mereka bikin simulasi komputer dan menyusun peta terakurat tentang kondisi benua ini sekarang. Yang mereka lihat luar biasa. Benua ini sama sekali nggak rata seperti kelihatannya. Antartika sangat naik turun dengan lembah, dataran bergelombang, dan gunung-gunung tinggi. Tapi ini belum apa-apa dibanding apa yang mereka temukan di bawah es Antartika. Apa itu? Genderang! NASA menemukan 2 danau baru di bawah gletser. Dan yang lebih keren lagi, mereka menemukan kedua danau ini dari ruang angkasa. Gimana caranya? Kalau jawabanmu satelit berteknologi tinggi, kamu benar. Tahun 2003, NASA meluncurkan satelit bernama ICESat. Satelit ini mengukur keseimbangan massa lembaran es dan ketinggian awan serta aerosol. Satelit itu juga membantu pembuatan peta Antartika tanpa es. Tahun 2010, Agensi Antariksa Eropa meluncurkan satelit kedua, Cryosat-2. Satelit ini bertujuan untuk melacak perubahan ketebalan es. Lalu tahun 2018, NASA meluncurkan ICESat-2 yang ketiga, yang mengikuti pesawat ruang angkasa ICESat. Satelit ini mengukur elevasi lembaran es dan ketebalan es laut. Ini adalah instrumen laser pengamat bumi tercanggih milik NASA. Satelit ini mengirimkan data dengan presisi tertinggi. Dan ketika dipadukan dengan data dari satelit lain, menemukan kedua danau baru ini di dekat sepasang danau yang lebih besar menjadi mungkin. Tapi bagaimana mungkin danau-danau ini ada sejak awal? Ketebalan rata-rata sebagian besar es Antartika sekitar 1,9 km. Tapi di beberapa tempat bisa melebihi 3 km, terutama di musim dingin. Jadi, mungkin kamu kira nggak ada apapun di bawah sana, tapi sains bilang sebaliknya. Mustahil melihatnya dengan mata telanjang, namun es benua itu perlahan-lahan tapi terus-menerus mengalir ke arah yang berbeda karena kekuatan beratnya. Tapi selama bertahun-tahun, ilmuwan belum tahu cara air bergerak. Hal itu mulai berubah di tahun 2007 ketika data yang dikumpulkan satelit ICESat memberikan gambaran tentang apa yang disembunyikan di bawah permukaannya. Awalnya, mereka menemukan seluruh jaringan danau air lelehan yang terhubung di bawah aliran es Antartika yang mengalir deras, dan jumlahnya ada ratusan. Ahli glasiologi Scripps Institution of Oceanography, Helen Amanda Fricker, menemukan bahwa perubahan elevasi yang diukur oleh ICESat terjadi karena dinamika danau-danau ini. Danau-danau ini tidak menahan air lelehan secara statis. Alih-alih, danau ini terisi dan terkuras terus-menerus dari waktu ke waktu melalui sistem saluran air. Dan saat itu, es di atasnya naik turun. Tapi kemana mengalirnya? Ke laut tentu, dan alirannya deras. Sebuah studi terkini yang salah satunya dilakukan oleh Fricker menemukan bahwa aliran satu danau menuju laut adalah sebanyak 198 miliar galon hanya dalam 3 hari. Banyak sekali misteri tentang cara kerja alam yang masih menunggu dipecahkan. Tapi menemukan 2 danau baru tersebut akan memberi ilmuwan gambaran yang lebih baik tentang secepat apa lembaran es Antartika berubah karena iklim menjadi lebih hangat dan bagaimana dampaknya terhadap arus laut serta kenaikan ketinggian air laut global. Siklus pengisian dan pengurasan danau juga menyebabkan lembaran es mengalami retak-retak dan celah dalam. Jadi, informasi yang mereka temukan dari danau-danau baru ini juga memberi mereka pemahaman lebih baik tentang kerusakan permukaan es.
Mereka juga akan mampu menilai bagaimana sistem pengisian dan pengurasan ini mempengaruhi kecepatan es tergelincir ke laut dan samudera. Dan itu berarti mereka bisa mengevaluasi bagaimana tambahan air tawar bisa mengubah ekosistem laut. Penemuan ini juga bisa menyimpulkan apa ada kehidupan di bawah es. Wih. Ilmuwan mengebor sampai sekitar 1068 meter es dan menemukan sampel air yang diambil dari salah satu danau itu mengandung 10.000 sel bakteri per milimeter. Jumlah kehidupan bakteri setinggi itu adalah pertanda baik, karena berarti perairan yang mengandung es juga bisa mendukung bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi, seperti binatang mikro, dan bahkan mungkin salah satu danau baru ini adalah tempat tinggalnya. Tapi hal yang paling seru, danau baru itu bisa bantu mereka memahami apa mungkin ada kehidupan di planet-planet lain. Ilmuwan percaya kehidupan apapun di bawah permukaan planet Mars yang membeku mungkin mengikuti pola yang teramati di Danau Antartika. Jadi, ada kemungkinan mereka akan menemukan informasi penting baru tentang jenis kehidupan yang pernah ada di planet merah itu. Tapi kamu tak akan mau berada di sana di musim dingin. Suhu terendah di bumi yang bisa kamu alami adalah minus 89 derajat Celcius di tahun 2010. Bahkan terjadi suhu yang lebih rendah lagi, minus 93 derajat Celcius. Dan kamu akan merasakan hawa dingin ini jauh lebih parah karena angin kering dan kencang. Apa kamu tahu bahwa luas permukaan es di Antartika juga berubah sepanjang tahun? Di musim panas, luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi. Tapi saat musim dingin, luasnya bertambah jadi 19 juta kilometer persegi. Meskipun ada perubahan, Antartika tetap merupakan area es terluas di bumi. Sorry Arktik, kamu kalah. Apa kamu tahu penguin kecil imut ini? Anggap hewan-hewan ini sebagai penduduk. Saat itu adalah awal abad ke-20 dan dua rival ini, Robert Scott dan Roald Amundsen, memulai ekspedisi mereka untuk menjadi orang pertama dalam sejarah yang mencapai kutub selatan. Perlombaan ini tidak mudah dan berakhir tragis bagi Scott. Amundsen berhasil menang dan mendirikan tendanya di kutub mendahului para pesaingnya. Ekspedisi Scott dikenal dengan nama Terra Nova. Seorang anggotanya, ahli geologi Inggris bernama Thomas Griffith Taylor, tidak hanya selamat dari kondisi yang keras, tapi juga membuat penemuan yang tak terduga. Dia menemukan air terjun yang tampak seperti darah di dasar berbatu gletser yang sekarang dinamai dengan namanya pada tahun 1911. Para ilmuwan membutuhkan waktu lebih dari 1 abad untuk mencari tahu apa alasan terciptanya warna yang menakutkan itu. Sebuah tim ilmuwan Amerika melakukan perjalanan ke Gletser Taylor dengan mikroskop elektron yang kuat untuk menganalisis kandungannya. Penelitian sebelumnya telah menggores permukaan teka-teki warna merah itu, tapi belum ada yang melakukan analisis skala penuh terhadap susunan mineraloginya. Para peneliti ini menggunakan sebuah peralatan analitik dan menemukan nanosfer kecil yang kaya akan zat besi. Partikel-partikel yang sangat kecil ini, yang berukuran 1/100 sel darah merah manusia, berasal dari mikroba purba. Partikel ini tumbuh subur di dalam lelehan air Gletser Taylor. Bola nano ini penuh dengan zat besi, silikon, kalsium, aluminium, dan natrium, membentuk komposisi unik yang mewarnai air subglasial itu dengan warna merah yang cerah. Nanosfer ini tidak memiliki struktur kristal yang biasa ditemukan pada mineral, dan itulah sebabnya metode pendeteksian sebelumnya gagal menemukannya. Kedalaman es di Gletser Taylor menyimpan komunitas mikroba purba yang telah berkembang dalam isolasi selama ribuan atau bahkan jutaan tahun. Penemuan ini bisa membantu kita dalam mencari kehidupan di luar bumi. Dr. Ken Levy, seorang ilmuwan peneliti di Johns Hopkins University, memiliki keahlian yang mengesankan dalam bidang material planet dan analisis sampel Mars. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika Mars Rover mendarat di Antartika. Mungkinkah rover itu menemukan apa yang membuat air terjun darah berwarna merah memukau?
para peneliti memperlakukan air terjun darah sebagai simulasi tempat pendaratan Mars. Mereka menggunakan teknik yang terinspirasi oleh penjelajah yang menjelajahi planet merah itu. Sampel yang mereka kumpulkan dikirim ke fasilitas pemrosesan Johns Hopkins. Di sana, Livy menggunakan kekuatan mikroskop elektron transmisi dan mengungkap bola nano yang penuh teka-teki itu. Dia membuat kesimpulan bahwa metode yang ada saat ini untuk menganalisa permukaan planet lain dengan penjelajah masih berkekurangan. Metode-metode tersebut tidak bisa mengungkap sifat asli dari material lingkungan, terutama di planet-planet dingin seperti Mars. Material-material ini mungkin sangat kecil dan tidak berbentuk kristal, sehingga metode pendeteksian yang ada tidak bisa digunakan. Untuk bisa benar-benar memahami esensi planet batuan, kita membutuhkan mikroskop elektron transmisi. Memasangkannya ke Mars Rover memang belum memungkinkan, tapi ini bisa menjadi awal dari era baru eksplorasi antariksa. Pernahkah kamu melihat air terjun terbakar? Setiap bulan Februari, ketika bintang-bintang berada pada posisi yang tepat, Horsetail Fall di Taman Nasional Yosemite mengalami perubahan yang sensasional. Saat matahari terbenam, sinarnya menerpa air terjun pada sudut yang sempurna, mengubah tampilannya menjadi warna oranye dan merah yang menyala-nyala. Kita tidak tahu persis siapa yang menemukan keajaiban alam ini dan kapan waktunya. Penduduk asli lembah ini mungkin sudah mengetahuinya, namun mereka merahasiakannya. Baru pada tahun 1963, fotografer Galen Rowell mengambil foto air terjun yang pertama kali diketahui itu dan menjadikannya pusat perhatian. Sejak saat itu, air terjun api telah menjadi sensasi global, menyebar seperti api di media sosial dan menarik banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Air terjun yang luar biasa ini menarik ratusan penonton setiap tahunnya, namun mereka hanya dapat melihat pertunjukannya dalam kondisi tertentu. Pertama-tama, Horsetail Fall membutuhkan aliran air yang mengalir. Jika tidak ada cukup tumpukan salju di bulan Februari, air terjun ini tidak akan memiliki cukup air untuk menciptakan keajaiban. Suhu harus cukup hangat untuk mencairkan tumpukan salju di siang hari. Jika terlalu dingin, salju akan tetap membeku dan tontonan yang berapi-api itu tidak akan menyala. Kedua, kita membutuhkan langit barat yang cerah saat matahari terbenam. Sinar matahari membutuhkan jalur yang lurus untuk mengenai air terjun ekor kuda ini dan membuatnya menjadi hidup. Dan karena cuaca di Yosemite selalu berubah-ubah, awan dapat secara ajaib menghilang tepat sesaat sebelum pertunjukan. Jika semua kondisinya tepat, kamu bisa menyaksikan api terjun Yosemite dengan segala kemegahannya selama sekitar 10 menit. Misteri batu berlayar di Taman Nasional Death Valley, California telah membingungkan para ilmuwan selama bertahun-tahun. Batu-batu besar itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan bergerak melintasi racetrack playa dasar danau yang mengering. Batu-batu itu meninggalkan jejak di atas lumpur yang retak. Ada berbagai macam teori untuk menjelaskan fenomena ini, mulai dari medan magnet atau debu setan, yakni sebutan untuk angin puyuh yang kuat, hingga orang iseng. Tidak ada yang benar-benar menyaksikan batu-batu ini beraksi, yang hanya menambah misteri. Pada tahun 2006, seorang ilmuwan NASA bernama Rob Lawrence memasuki tempat itu. Dia sedang mempelajari kondisi cuaca di planet lain, tapi dia tidak bisa menolak daya tarik Death Valley dan batu-batu berlayar yang sulit dipahami itu. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu saat mengutak-atik meja dapurnya dengan wadah Tupperware. Lawrence mengisi wadah tersebut dengan air, menyisakan sebuah batu kecil yang menyembul keluar dan memasukkannya ke dalam freezer. Kemudian, dia menempatkan konstruksi es ini dalam nampan besar berisi air dengan pasir di bagian bawahnya dan dengan lembut meniupnya. Batu itu mulai meluncur melintasi air, meninggalkan jejak di pasir. Lawrence telah mempelajari bagaimana es dapat membuat batu-batu besar mengapung dan bergerak di sepanjang pantai pasang surut di Laut Arktik. Dengan menerapkan pengetahuan ini, dia dan tim penelitinya menemukan bahwa dalam kondisi musim dingin tertentu di Death Valley, air dan es yang cukup dapat terbentuk untuk membuat bebatuan melayang melintasi racetrack playa dengan angin sepoi-sepoi. Saat meluncur, batu-batu itu meninggalkan jejak di medan berlumpur.
Sungai dengan 5 warna Cano Cristales di Kolombia memiliki gelar tidak resmi sebagai sungai terindah di dunia. Hampir sepanjang tahun, sungai ini terlihat seperti sungai biasa lainnya. Keajaiban yang sesungguhnya terjadi antara musim hujan dan musim kemarau saat tinggi airnya sempurna. Dasar sungai yang unik ini diselimuti dengan tanaman khusus dan ketika kondisinya tepat, sungai ini akan memancarkan warna yang memukau. Bayangkan warna merah yang cerah, kuning yang memukau, dan hijau yang rimbun, semuanya berbaur dengan air biru, seperti melangkah ke pelangi yang hidup dengan ribuan warna. Pemandangan fenomenal ini hanya berlangsung selama beberapa minggu dari bulan September hingga November. Selama musim hujan di Kolombia, air sungai mengalir terlalu deras dan dalam sehingga menutupi dasar sungai dan menghalangi tanaman untuk mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkan untuk mendapatkan warnanya. Dan pada musim kemarau, tidak ada cukup air untuk mendukung kehidupan yang mencolok di sungai itu. Jadi kamu harus menyaksikannya pada waktu. Wilayah vulkanis terbesar di bumi tidak berada di Afrika atau Jepang, melainkan di bawah es Antartika. Para ilmuwan menemukan 138 gunung berapi di bagian baratnya. Jika mereka bergejolak, kamu pasti akan menyadarinya. Gunung-gunung ini bisa mencairkan es dalam jumlah besar dan membuatnya berpindah ke lautan, menaikkan permukaan air laut, dan membuat planet kita tak bisa dihuni manusia. Tapi sebelum kamu berkemas untuk terbang ke planet lain, dengerin ini dulu yuk. Hanya 2 gunung berapi Antartika yang secara resmi dikategorikan aktif dan dibutuhkan serangkaian letusan dari dekade ke dekade untuk memberi dampak serius pada seluruh dunia. Gunung Erebus, salah satu dari 2 gunung berapi Antartika yang masih aktif, menyandang predikat sebagai gunung berapi paling aktif di bagian selatan dunia. Gunung ini terus meletus setidaknya sejak tahun 1962. Erebus mengeluarkan gumpalan gas dan uap, bahkan terkadang memuntahkan bebatuan yang disebut para ilmuwan sebagai erupsi strombolian. Salah satu fitur paling kerennya adalah danau lava di salah satu kawah puncaknya dengan material cair di permukaannya. Danau seperti ini agak langka karena membutuhkan kondisi tertentu untuk memastikan permukaannya tak pernah membeku. Gunung berapi aktif kedua adalah Pulau Deception, sebuah daratan berbentuk tapal kuda. Ini adalah kaldera gunung berapi aktif yang terakhir kali meletus lebih dari 50 tahun lalu. Para ilmuwan yang memantaunya mengatakan gunung ini tidak akan meletus lagi dalam waktu dekat. Antartika juga memiliki banyak fumarol. Fumarol adalah ventilasi vulkanik yang melepaskan gas dan uap ke udara. Dalam kondisi yang tepat, muntahannya bisa cukup untuk membangun menara es fumarol hingga setinggi 3 meter. Para ilmuwan mengawasi gunung berapi Antartika dengan seismometer yang mendeteksi ketika bumi mulai bergetar akibat aktivitas vulkanis. Terkadang mereka juga menggunakan teknologi yang lebih rumit, tapi itu semua sangat menantang karena jauhnya wilayah kutub ini dan sangat sulit untuk sampai ke sana. Itulah kenapa tidak ada yang bisa memprediksi kapan salah satu gunung berapi yang tengah tertidur di benua ini akan meletus. Kita bisa menebak seperti apa kondisi ini jika menganalisis peristiwa dari hampir 20.000 tahun yang lalu. Yuk kita mulai. Pada masa itu, salah satu gunung berapi yang tertidur di Antartika, Gunung Takahe, mengalami serangkaian letusan dan memuntahkan sejumlah besar halogen yang kaya akan ozon. Beberapa ilmuwan mengatakan peristiwa ini menghangatkan belahan bumi selatan. Gletser mulai mencair dan membantu mengakhiri zaman es terakhir. Agar peristiwa ini terulang kembali, kita butuh serangkaian letusan dengan zat yang kaya akan halogen dari satu atau beberapa gunung berapi yang sekarang berada di atas es. Kemungkinannya sangat kecil, tapi karena sudah terjadi di masa lalu, ini tidak sepenuhnya mustahil. Untuk gunung berapi yang bersembunyi di bawah lapisan es tebal, sepertinya gasnya tidak akan sampai ke atmosfer, tapi gas ini cukup kuat untuk melelehkan gua-gua besar di dasar es dan menghasilkan air lelehan dalam jumlah besar. Lapisan es Antartika Barat basah dan tidak membeku di dasarnya, sehingga air yang mencair ini akan bekerja sebagai pelumas dan segera menggerakkan es di atasnya. Volume air yang dihasilkan gunung berapi besar sekalipun tidak ada apa-apanya dibandingkan volume es di atasnya.
Jadi satu letusan saja tidak akan berpengaruh. Tapi beberapa gunung berapi yang meletus di dekat atau di bawah salah satu aliran es besar Antartika Barat akan berpengaruh. Aliran es tersebut adalah sungai es yang membawa sebagian besar air beku di Antartika ke lautan. Jika kecepatannya berubah dan membawa air dalam jumlah yang tidak biasa ke dalam lautan, permukaannya akan naik. Saat es semakin menipis, akan ada lebih banyak letusan baru. Para ilmuwan menyebutnya efek runaway. Hal seperti itu terjadi di Islandia. Jumlah letusan gunung berapi meningkat ketika gletser mulai surut pada akhir zaman es terakhir. Sepertinya untuk memberi perubahan besar, beberapa gunung berapi kuat di atas es dengan gas yang penuh dengan halogen harus aktif dalam jarak beberapa dekade dan tetap bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun. Antartika menyimpan sekitar 80% dari seluruh air tawar di dunia. Jika semuanya mencair, permukaan air laut global akan naik hampir 61 meter. Kemudian kita harus mencari planet baru untuk ditinggali, tapi skenario ini sedikit mustahil. Kemungkinan besar letusan di bawah es akan melumasi aliran es dan menyapu air ke lautan, tapi ini tidak akan menjadi akhir dunia. Meski begitu, gunung berapi super kuat dan super aktif bisa melakukannya, dan itu sudah terjadi di masa lalu. Lebih dari 200 juta tahun yang lalu, dunia mengalami perubahan besar dengan tidak hanya 1 atau 2, melainkan 4 letusan gunung berapi besar dalam waktu berdekatan. Supervulkan yang disebut Kem telah meletus berulang-ulang selama 600.000 tahun. Semua itu terjadi di Rangelia, sebongkah besar tanah yang dulunya merupakan gunung berapi supermasif yang membentang di wilayah yang kini disebut British Columbia dan Alaska. Dan bukan lava atau abu vulkanis yang merusak lingkungan, tapi letusannya membuat tingkat karbon meroket. Planet ini tidak akan pernah sama lagi. Aktivitas vulkanik ini mungkin membantu dinosaurus tumbuh dari makhluk seukuran kucing menjadi raksasa seperti yang kita lihat di Jurassic Park. Letusan ini memulai musim hujan selama 2 juta tahun. Hal ini membuat seluruh dunia menjadi panas dan lembab dan dinosaurus menyukainya. Para peneliti menggali jauh ke dalam lapisan sedimen di bawah danau kuno di Asia untuk mengungkap rahasia ini. Mereka menemukan jejak abu vulkanis dan merkuri, tanda-tanda yang jelas dari letusan dahsyat tersebut. Ada penanda karbon yang menunjukkan lonjakan besar tingkat karbon dioksida. Ini membuat atmosfer menjadi panas dan hujan pun turun deras. Kabar buruknya, letusan seperti ini bisa saja terjadi lagi. Gunung berapi di bawah Taman Nasional Yellowstone telah tertidur selama hampir 70.000 tahun. Tapi jika ia terbangun, letusannya akan jauh lebih dahsyat daripada letusan Gunung St. Helens di tahun 1980. Letusan ini dianggap letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Letusan ini terjadi setelah 2 bulan gempa bumi dan injeksi magma di bawah gunung berapi yang melemahkan dan menghancurkan seluruh permukaan utara gunung. Kolom letusannya mencapai 24.000 meter lebih ke atmosfer dan menyebarkan abu ke 11 negara bagian Amerika Serikat serta beberapa provinsi Kanada. Letusan Yellowstone terakhir 1000 kali lebih besar dari itu. Tanah di atas Yellowstone berada di atas titik panas yang terbentuk dari batuan cair dan setengah cair yang disebut magma. Magma ini mengalir ke sebuah ruang di bawah taman sekitar 6-9 km dalamnya, membuat tanah mengembang seperti balon. Tapi kemudian saat mendingin, tanah akan kembali ke kondisi biasanya. Para pengamat gunung berapi telah mengamati hal ini selama 1 abad. Mereka melihat tanah terangkat sekitar 25 cm sekitar 20 tahun lalu. Tapi sejak tahun 2010, tanah... Kita semua pasti pernah bermimpi untuk mengunjungi Arktika dan menyaksikan keajaiban alam seperti beruang kutub bermain-main di atas bongkahan es atau indahnya aurora borealis di langit. Nah, tapi berbeda halnya dengan di Antartika yang tidak akan dibanjiri turis dalam waktu dekat. Ingin tahu kenapa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, di mana letak Antartika?
Letaknya di belahan bumi selatan, tepatnya di kutub selatan. Benua ini dikelilingi oleh samudra Antartika dan hampir seluruhnya tertutup es, menjadikannya salah satu tempat paling terpencil dan paling dingin di bumi. Apa kamu pernah bertemu seseorang yang sudah mengunjungi Antartika? Pasti belum kan? Antartika adalah salah satu tempat yang paling jarang dikunjungi di planet ini dan hanya segelintir petualang beruntung yang pernah melihat langsung wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari gletser dan hamparan es. Tapi percaya deh, margasatwa dan pemandangan di sana sungguh luar biasa. Kenapa kita sebaiknya tidak berkunjung ke Antartika? Pertama, kondisi lingkungannya sangat rapuh dan mudah rusak. Ditambah lagi tidak ada populasi penduduk asli di benua ini. Jadi perjalanan kita akan terasa seperti mengunjungi sebuah pulau tak berpenghuni. Dan jangan lupa bahwa ini juga salah satu tempat tujuan termahal. Terlepas dari semua itu, Antartika tidak sepenuhnya dijaga seperti benteng, tapi ada perjanjian internasional yang disebut Traktat Antartika. Traktat ini dirancang untuk mencegah aktivitas yang tidak diinginkan di benua ini dan melarang beberapa bentuk pengujian dilakukan di sana oleh negara-negara anggotanya. Namun alasan utama kita tidak bisa melenggang begitu saja ke Antartika adalah karena ekosistemnya yang rapuh dan butuh perlindungan. Traktat ini menyatakan bahwa Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan harus bebas dari aktivitas manusia yang bisa merusak lingkungan. Para ilmuwan masih mempelajari ekosistem unik di benua ini dan aktivitas serta mesin-mesin kita bisa mengganggu keseimbangan yang ada di sana. Kalau kamu masih ingin pergi ke Antartika, perizinannya tidaklah mudah. Warga negara Amerika Serikat misalnya harus mengisi formulir khusus dan mengirimkannya ke Office of Ocean and Polar Affairs. Dan saat berada di sana, kamu harus mematuhi sejumlah aturan ketat untuk melindungi lingkungan, seperti tidak mengganggu satwa liar atau mengambil cindera mata, seperti batu, tanaman, atau hewan. Nah, secara teknis, bisakah kita tinggal di Antartika? Meskipun tidak ada hukum yang melarang orang untuk menetap di sana, lingkungannya sangat tidak ramah dan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Suhunya bisa mencapai minus 60 derajat Celcius atau lebih rendah, sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup tanpa peralatan dan pengalaman yang memadai. Ditambah lagi daratan terdekat berjarak lebih dari 1.600 km jauhnya yang membuat penduduknya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa mengunjungi benua yang unik dan memukau ini, tapi sampai saat itu tiba, yuk kita kagumi dari jauh saja. Sekarang kita bahas sedikit tentang penemuan Antartika. Tidak seperti tempat lain yang sudah dihuni, Antartika tidak memiliki populasi penduduk asli. Para filsuf Yunani kuno mengetahui adanya benua ini dan menyebutnya Anartos yang berarti di seberang beruang. Beruang yang dimaksud bukanlah beruang kutub, melainkan rasi bintang beruang besar dan beruang kecil yang hanya dapat diamati di belahan bumi utara. Alhasil istilah ini menandakan kebalikan dari negeri beruang. Pelayaran perburuan paus dan anjing laut pada akhir tahun 1700-an dan awal 1800-an menjelajah lebih jauh ke selatan ketika melewati Tanjung Horn di ujung Amerika Selatan. Saat itu, diketahui bahwa pergi lebih jauh ke selatan seringkali berarti angin yang lebih kencang, risiko menabrak es mengambang dengan berbagai ukuran, serta angin dan lautan yang bisa berbahaya bagi kapal dan awaknya. Kapten James Cook menjadi orang pertama yang melintasi lingkar Antartika pada 17 Januari 1773 di wilayah Laut Ross. Dia mencapai titik yang lebih jauh ke utara setahun kemudian dan meskipun tidak melihat daratan, dia sampai pada jarak 80 km dan melihat tumpukan batu di dalam gunung es yang menandakan adanya daratan di wilayah selatan. Penampakan pertama Antartika diakui secara luas pada bulan Januari 1820 dalam pelayaran 2 kapal di bawah komando Kapten Fabian Gottlieb von Bellinghausen sebagai bagian dari ekspedisi penjelajahan mengelilingi dunia selama 2 tahun guna mencari daratan baru. Kapal-kapal kapten ini menjadi yang pertama melintasi lingkar Antartika sejak James Cook. Pendaratan pertama yang tak terbantahkan di Antartika baru terjadi pada 24 Januari 1819
di Tanjung Adare dalam ekspedisi perburuan paus yang dipimpin oleh Henry Bull. Sebuah perahu kecil dengan 6 atau mungkin 7 orang di dalamnya didayung ke daratan saat kondisi laut sedang tenang. Kamu mungkin gak akan percaya, tapi Antartika sebenarnya adalah gurun loh. Dengan semua es itu, kamu pasti mengira tempat ini seperti surga musim dingin dengan permainan lempar bola salju dan coklat panas sepanjang hari. Saat membicarakan gurun, kita membayangkan unta, kaktus, dan orang-orang yang kesulitan mencari air. Tapi lain ceritanya di Antartika. Kesulitannya bukan dalam mencari air, melainkan menemukan sesuatu yang tidak tertutup es. Curah hujan rata-rata hanya sekitar 10 mm dalam 30 tahun terakhir. Itu seperti beberapa tetes hujan dibandingkan yang biasa kita rasakan. Jadi secara teknis, bukan bukit pasir atau panas terik yang menjadikan sebuah wilayah sebagai gurun, melainkan kurangnya curah hujan. Tapi tenang, kalau tersesat di Antartika, kamu nggak perlu khawatir kehausan. Pastikan saja kamu membawa jaket dan sarung tangan, karena suhunya cukup dingin untuk menjadikanmu es lilin. Antartika bukan hanya salah satu tempat paling kering di bumi, tapi juga paling dingin, paling berangin, dan paling tinggi. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Para penguin dan ilmuwan di Antartika terkadang merasa bingung soal penentuan waktu. Tidak seperti tempat lain di bumi, tidak ada zona waktu Antartika. Semua garis bujur bertemu di satu titik di kutub selatan, sehingga agak membingungkan untuk mengetahui pukul berapa tepatnya sekarang. Kamu mungkin berpikir, terus gimana dong para ilmuwan dan peneliti mengetahui waktu di sana? Pertanyaan bagus. Mereka biasanya berpegang pada zona waktu negara dari mana mereka berangkat. Akan tetapi karena ada berbagai pos dari seluruh dunia di semenanjung Antartika, situasinya bisa menjadi sedikit rumit. Bayangkan mencoba berkoordinasi dengan negara tetangga tanpa membangunkan mereka secara tidak sengaja di tengah malam. Kamu mungkin berpikir tidak banyak yang sanggup bertahan di tempat dengan suhu yang sangat dingin, matahari yang nyaris tidak pernah muncul, dan angin yang bisa menerbangkanmu dalam sekejap. Nah, seperti di banyak tempat di bumi, kehidupan juga menemukan jalannya di Antartika. Percaya atau tidak, benua beku ini penuh dengan aktivitas. Antartika adalah rumah bagi miliaran krill yang menarik sangat banyak anjing laut dan penguin untuk datang. Tapi jangan biarkan penampilan mereka yang imut dan menggemaskan menipumu ya. Penguin adalah perenang ulung dengan tubuh ramping yang akan membuat para peraih medali Olimpiade iri. Penguin datang ke daratan untuk berkembang biak dan bersantai, tapi bakat mereka yang sesungguhnya adalah mencuri kerikil dari satu sama lain dan membentuk kerumunan yang presisi agar tetap hangat. Antartika juga merupakan rumah bagi spesies penguin terbesar di bumi, yaitu penguin kaisar. Burung ini memang nggak bisa terbang, tapi bukan berarti mereka nggak bisa melompat ya. Bahkan beberapa di antaranya bisa melompat. Lihat tuh, kenapa ada es berbentuk lingkaran sempurna di tengah sungai? Bagaimana es itu bisa muncul di sana? Agar lingkaran seperti itu bisa terbentuk, kondisinya harus sangat spesifik. Jadi, yuk kita lihat apakah kamu bisa membuat formasi es yang serupa di rumah. Lingkaran es juga disebut piringan es dan panci es. Lingkaran es terbentuk di sungai, danau, dan anak sungai ketika es terkumpul di tengah perairan yang digerakkan oleh pusaran air. Masalahnya pusaran air biasa cenderung mengikuti rute melingkar, dan pada musim dingin, kristal es sering terkumpul di perairan dengan arus pelan. Akibatnya kristal-kristal es ini membentuk piringan es bundar. Arus tidak membiarkan piringan es ini bergerak menjauh, melainkan berputar secara perlahan di tempat. Seiring putarannya, lingkaran es menabrak bongkahan es lain atau tepi perairan dan tergerus hingga berbentuk bundar sempurna. Ada cara lain terbentuknya lingkaran es. Ketika sebuah perairan tertutup es, arus yang mengalir di bawahnya bisa mematahkan bongkahan es dan memutarnya hingga berbentuk lingkaran. Piringan ini bisa berukuran sangat besar hingga berdiameter 15 meter. Fenomena es menakjubkan lainnya disebut penitentes. Ini adalah formasi salju yang ditemukan di lokasi yang sangat tinggi.
Berjumlah banyak dan berjarak dekat, penitentes terlihat seperti bilah-bilah salju atau es yang keras dan panjang mengarah ke matahari. Menara-menara es ini terbentuk di atas wilayah tertutup salju dan glasial di pegunungan Andes yang kering dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter. Beberapa penitentes hanya setinggi beberapa sentimeter, sementara yang lain bisa mencapai 5 meter atau setara dengan tinggi 3 orang dewasa. Struktur bergerigi ini terbentuk karena proses yang disebut sublimasi. Proses ini sedikit mirip pencairan, tapi dalam kasus ini, matahari mengubah salju langsung menjadi uap tanpa mencairkannya lebih dulu. Dengan kata lain, es melewatkan tahap cair dan berubah dari bentuk padat menjadi gas. Area permukaan yang cekung, memanas dan mengalami sublimasi lebih cepat dibanding area lainnya sehingga membentuk lekukan. Begitulah proses terbentuknya penitentes dan itu sebabnya penitentes condong ke arah sinar matahari. Nah, ini disebut rabbit ice nih. Lucu banget kan? Fenomena ini juga memiliki nama lain, ice flowers, ice wool, ice ribbon. Pilih aja deh nama yang kamu suka. Aku sih lebih suka ice rabbit. Es ini terbentuk ketika udara mendingin hingga mencapai suhu beku, tapi tanah belum membeku. Getah pada batang tanaman memuai saat membeku. Hal ini menyebabkan retakan di sepanjang batang. Selanjutnya, air akan keluar melalui retakan-retakan ini. Air tersebut membeku begitu bersentuhan dengan udara. Proses ini membentuk lapisan es yang sangat tipis, menciptakan sesuatu yang menyerupai pita atau kelopak es. Fenomena yang sama juga terjadi pada tanaman berkayu, tapi dalam kasus ini, esnya bahkan lebih tipis, mirip dengan rambut. Formasi es ini sangat rapuh, jadi kalau ingin melihat ice rabbit, carilah di pagi hari di tempat yang teduh. Kamu bisa menemukan bunga es yang mengambang di permukaan danau atau laut yang baru membeku. Pada tahun 2009, satu tim ilmuwan dari University of Washington berlayar ke dekat kutub utara. Saat itulah mereka menemukan hamparan besar formasi es yang cantik ini. Tapi yang paling menarik adalah ketika mencairkan beberapa bunga es itu, mereka menyadari airnya mengandung bakteri dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi bagaimana formasi es yang menakjubkan ini terbentuk ya? Udara haruslah sangat dingin, lebih dingin dari permukaan laut dan sangat kering. Ketika udara sangat berbeda dengan lautan, kondisi keringnya menarik kelembapan dari air. Udara pun menjadi lembab, tapi hanya untuk sementara. Udara dingin membuat uap air ini menjadi berat, gak heran jika udara ingin melepas beban tambahan ini. Jadi, kristal demi kristal, udara berubah kembali menjadi es, menciptakan bunga-bunga rapuh yang terkadang mencapai panjang 7,5 cm. Lautan benar-benar bermekaran. Needle ice juga memiliki banyak nama dan yang paling kreatif diantaranya adalah kolom es, rumbai es, dan istana es. Jenis es ini terbentuk dengan cara yang mirip seperti rabbit ice, tapi airnya diambil dari permukaan tanah melalui kapiler-kapiler yang sempit. Semua air ini membeku dalam kolom-kolom yang mirip jarum. Sekilas formasi ini terlihat seperti gulungan jerami, tapi ini terbuat dari salju loh. Sebenarnya deskripsi ini cukup akurat. Kamu tahu kan bagaimana jerami digulung menjadi bola-bola besar? Nah, cara yang sama juga terjadi pada gulungan salju. Angin meniupkan bongkahan salju di sepanjang tanah. Saat menggelinding, gulungan ini mengangkut lebih banyak salju dan ukurannya pun bertambah besar. Gulungan salju biasanya berbentuk silinder dan berlubang di tengahnya karena lapisan salju yang pertama kali seringkali mengelupas saat gulungan ini bergerak. Formasi salju ini bisa mencapai diameter 0,6 meter. Ini terbentuk ketika suhu hampir mencair dan ada lapisan salju yang baru di tanah. Oh, dan salju itu nggak boleh menempel pada permukaan tanah. Jangan lupa juga soal angin. Angin harus cukup kuat untuk membentuk gulungan menggelinding dengan baik, tapi tidak terlalu kuat untuk menghancurkannya. Kondisi ini terdengar sangat spesifik, itulah sebabnya gulungan salju sangat jarang dijumpai. Tapi bukan hanya es yang bisa menciptakan hal-hal luar biasa indah, api pun juga bisa. Lihatlah Pele's Hair, benang-benang tipis ini mungkin terlihat keemasan dan cantik, tapi sangat berbahaya untuk dipegang. Angin terkadang membawa tetesan kecil lava dari gunung berapi aktif. Tetesan ini terbawa bermil-mil jauhnya dari kawah dan meregang menjadi kawat-kawat kaca sangat tipis yang juga disebut lava rambut. Beberapa helai bisa mencapai panjang 2 meter loh.
Kamu udah merasa hangat? Kalau begitu saatnya untuk mendinginkan diri lagi. Pada 19 Maret 2018, penduduk Alabama harus berlari menyelamatkan diri supaya tidak tertimpa bongkahan es yang jatuh dari langit. Ini adalah badai hujan es terkenal di Alabama yang menyebabkan kerusakan senilai jutaan dolar. Usai hujan es, kawasan itu tampak begitu porak-poranda. Jendela-jendela toko pecah, kaca-kaca mobil hancur, papan reklame rusak, dan atap-atap rumah berlubang. Tapi yang membuat para peneliti sangat antusias adalah sebuah bongkahan es yang ditemukan di dekat kota Cullman, Alabama. Monster seukuran bola softball ini berdiameter lebih dari 13 cm dan mencetak rekor baru di negara bagian tersebut. Sekarang, lihatlah gelembung-gelembung cantik ini. Itu adalah kantong-kantong gas metana yang sangat mudah terbakar dan meledak. Terperangkap di bawah air, gas ini membentuk lanskap psikedelik dan pola yang memukau. Biasa dijumpai di danau-danau di belahan bumi utara, seperti Danau Abraham di Alberta, Kanada. Gelembung-gelembung ini muncul ketika sisa-sisa hewan, daun, dan tumbuhan jatuh ke dalam air dan dikonsumsi oleh bakteri. Bakteri ini kemudian mengeluarkan gas metana. Tapi jangan tertipu oleh keindahan fenomena ini ya. Saat musim semi tiba, es mencair dan gelembung-gelembung metana ini mulai mendesis dan meletus dengan cara yang sangat menakjubkan. Tapi kalau kamu menyalakan api di area tersebut, semuanya bisa meledak. Bayangkan berselancar di ombak yang sempurna. Lalu, ombak itu tiba-tiba membeku. Kedengarannya sangat menyeramkan. Untungnya hal seperti itu tidak terjadi di dunia nyata kan? Salah, kamu bisa melihat ombak beku yang mencengangkan di Antartika. Ombak ini terbentuk ketika es terkompresi dan tekanan yang terus meningkat menekan gelembung-gelembung udara keluar. Adapun warna